Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Dan mari seperti biasa kita siapkan diri untuk bersaat teduh. Kita masuki hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan hati yang bersyukur. Sebab Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kita semua di hari ini. Dia adakan bagi kita, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Di sepanjang malam Engkau menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami. Dan hari ini Engkau adakan bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Bukan kehebatan kami, bukan kekuatan kami, bukan kemampuan kami, bukan kesalehan kami, tapi semata-mata adalah anugerah-Mu bagi kami semua. Sebab itu terpujilah nama-Mu, dan kami akan baca dengar firman-Mu sebelum kami melakukan kegiatan, kami masuki dunia kerja dan tanggung jawab kami di hari ini. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap firman yang disampaikan itu akan menjadi sesuatu yang tertanam di dalam hati dan pikiran setiap pendengar, dan mereka bukan saja rajin untuk mendengar, tapi juga melakukan sebagai pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 11 pada ayat 25 sampai 30. Ajakan Juru Selamat, demikian judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikian di dalam Matius pasal 11 25 sampai dengan 30. Kita perhatikan di ayat 29 dan 30. "Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, telah memberikan undangan secara terbuka kepada semua orang. Dia katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11:28 yang kita baca tadi. Saudara, apa masalahmu, apa bebanmu? Datanglah kepada Yesus sebagai alamat yang tepat untuk menyelesaikan segala masalah. Bersama Yesus mengatasi masalah tanpa masalah. Iya kan? Dia sudah memberikan undangan secara terbuka. Sebab semua manusia menanggung beban yang teramat berat. Apa itu? Itulah dosa. Yaitu beban yang sama sekali tidak dapat ditanggung sendiri oleh manusia. Hanya Kristus yang sanggup menanggung beban dosa manusia itu melalui pengorbanannya di kayu salib ketika ia berkata, "Sudah selesai." Itu Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Karena itu hanya Kristus yang sanggup memberikan kelegaan dan kelepasan dari beban dosa itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya saya memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Sekali lagi, itu bukan keinginan saya, itu bukan kemauan saya, tetapi Yesus yang pilih saya. Sebab bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu, kata Yesus. Dan saya sangat yakin beban dosa saya telah selesai. Saya hidup menjadi orang yang merdeka, yang tidak lagi dikungkung oleh maut akibat dosa. Ya kan? Kita punya dosa sudah diselesaikan tuntas, tas, bukan ditimbang. Haleluya. Kalau ditimbang itu repot ya. Apakah dosa kita bisa lebih ringan daripada perbuatan baik kita? Aduh, saudara, saya kira tidak. Nah, kalaupun dia sama seimbang. Nah, kita kemana nih? Surga apa neraka? Haleluya. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah kita dibebaskan dari beban dosa, Tuhan memberikan kita beban yang lain, yaitu apa? Kuk. Katakan kuk. Apa itu kuk? Kuk adalah sepotong kayu yang ditaruh di atas tengkuk sapi, juga kerbau, atau kuda, atau keledai yang terhubung dengan bajak, pedati, atau kereta. Iya kan? Jadi sekali lagi bahwa kuk adalah sepotong kayu yang ditaruh di atas tengkuk. Apakah itu sapi, kerbau, kuda, keledai. Yang terhubung dengan apa? Bajak. Ya kan? Kalau kita membajak sawah kan? Atau pedati, atau kereta. Nah, selain kuk, ada yang disebut dengan tali kekang atau tali les, yang biasanya dimasukkan ke dalam hidung binatang atau berupa besi bergerigi yang dipasang pada bagian mulut yang terhubung dengan tali. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kuk dan tali kekang ini berbicara tentang campur tangan Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun kita pada jalan-jalan yang dikehendakinya. Sebab jika tidak diarahkan dan dituntun, kita cenderung memberontak, menempuh jalan yang salah, menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena lebih menuruti keinginan daging daripada tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kita lihat Yunus. Yunus sekalipun mengaku diri, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, itu di Yunus pasal 1 ayat 9. Tetapi ketika ia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang Niniwe, ia memilih untuk melarikan diri ke Tarsis menuruti keinginannya sendiri. Yunus pasal 1 ayat 2 dan 3, saudara bisa baca di sana ya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena memberontak, akhirnya Tuhan harus menaruh kuk kepada Yunus dalam bentuk terjangan angin dan badai dan ikan besar. Untuk apa? Menyadarkan Yunus atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan mengingatkan kembali akan panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada kalanya Tuhan harus memaksa kita dengan memasang kuk dan tali kekang agar kita mau tunduk pada kehendaknya dan supaya kita tidak menyimpang. Terjangan angin, badai, dan ikan besar inilah yang mendatangkan kebaikan bagi Yunus, yang kemudian membuat dia sadar dan kembali taat kepada kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Kita belajar hari ini dari kisah yang luar biasa. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan panggil untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani, jangan keraskan hatimu. Kalau enggak, dia panggil engkau pulang. Mau dipanggil pulang atau mau dipanggil untuk melayani? Haleluya.
Kiranya hari ini kita semua dalam perlindungan, berkat, dan saudara sukses di hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya kami menjadi sadar bahwa kami harus berjalan bersama Tuhan, dan kami harus taat pada panggilan kami, dan kami harus mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Seperti Yunus yang hari ini kami belajar bahwa Yunus sungguh-sungguh menyadari apa yang terjadi setelah Tuhan memberikan kepadanya kuk, sehingga dia kembali kepada panggilan untuk memberitakan kabar baik tentang anugerah dan kasih setia Tuhan di Niniwe, asalkan mereka bertobat. Dan kiranya kami semua sangat sadar bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, apapun situasi yang kami hadapi. Karena Roh Kudus akan memampukan kami, dan kiranya kami semua mendapat kekuatan untuk menjadi saksi dalam perkataan dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.